إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucapkan tahniah kepada kaum muslimin di seluruh dunia yang telah melaksanakan ibadah haji tahun 2022 ini 1443 Hijriah atau 34 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan, ibadah yang mereka lakukan, rangkaian manasik ibadah haji yang mereka lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan haji-haji mereka sebagai hajjul mabrur. Karena Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illa jannah." Bahwasanya haji mabrur atau haji makbul tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah merupakan sebuah kemuliaan, keberkahan, anugerah yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin yang bisa meluangkan waktunya, mengeluarkan hartanya dan berpayah-payahan, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan ibadah haji. Maka tentunya ini adalah sebuah kesyukuran yang sangat besar. Terlebih lagi zaman rahmatullah kita masih di ujian COVID-19 ini, pandemi COVID-19. 2 tahun berturut-turut kaum muslimin tidak melaksanakan ibadah haji. Atau kalaupun ada yang melaksanakan ibadah haji, maka itu masyarakat lokal saja yang ada di Arab Saudi. Maka sekali lagi tentunya ini adalah merupakan kebahagiaan yang sangat besar, yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya kaum muslimin di seluruh dunia yang tahun ini bisa menyelenggarakan ibadah haji tanpa ada kendala. Kemudian yang kedua, jamaah rahmatullah, tentunya kesuksesan pelaksanaan ibadah haji tahun ini 2022 ini tidak terlepas dari taufik, hidayah, inayah, pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pemerintahan Arab Saudi sebagai penyelenggara, dan setelah itu adalah keseriusan pemerintah Arab Saudi, Raja Arab Saudi, begitu pula dengan para tentaranya, pihak-pihak yang berwenang dalam rangkaian ibadah haji tersebut yang benar-benar memberikan tenaga yang sangat optimal, perhatian yang sangat optimal, keseriusan yang sangat optimal bagi keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Maka kita melihat jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kendala yang berarti bagi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Toh kalau ada pun hal-hal yang mungkin didapatkan ya sebagaimana statement Kementerian Agama, masih ada fasilitas yang mungkin akan dibenahi tahun depan, maka itu adalah merupakan sebuah kekurangan ya, tidak terlepas dari kekurangan manusia itu sendiri. Ya, tentunya jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala sebagai apresiasi yang sangat besar tentunya bagi pemerintahan Arab Saudi yang sukses di tahun 2022 ini dengan jumlah jamaah haji yang walaupun berkurang dari tahun ke tahun, tapi sekali lagi ini adalah merupakan kesuksesan yang sangat besar bagi pemerintahan Arab Saudi bisa menyelenggarakan ibadah haji di tengah masih adanya ujian pandemi COVID-19 ini.
Kemudian yang ketiga jamaah rahmatullah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah negeri yang sering dicap Wahabi, negeri yang sering dicap radikal, terorisme. Ternyata gambaran-gambaran tersebut hanyalah ilusi palsu yang sering dilemparkan oleh musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Di antaranya Syiah la'natullah alaih, kemudian orang-orang munafik, orang-orang kafir yang memang ingin memberikan gambaran statement yang buruk terhadap pemerintahan Arab Saudi. Padahal zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, negeri Arab Saudi ini yang ditetapkan oleh badan WHO satu-satunya negeri yang paling aman di dunia, paling tentram, paling damai, baik penduduk lokal maupun orang-orang yang datang menziarahi Masjidil Haram atau Masjid An-Nabawi. Ini tidak terlepas dari doa Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Allah subhanahu wa ta'ala tatkala Ibrahim memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana doanya, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Dan ingatlah ketika Ibrahim meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan negeri ini, yaitu negeri Hijaz, negeri Haramain, negeri yang tandus, negeri padang pasir yang tidak bertuang dahulunya, sebagai negeri baladan amina, negeri yang aman, negeri yang penuh dengan keimanan. Maka ada dua zaman rahmatullah yang dijelaskan oleh para ulama. Kata para ulama, tidaklah muncul negeri yang aman kecuali negeri tersebut dibangun di atas keimanan. Ini sangat luar biasa kaidah kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat manusia. Bahwasanya tidak akan muncul kedamaian, ketentraman, ketenangan, kesejahteraan kecuali negeri tersebut benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa lihat ya, negeri Arab Saudi ini negeri yang sangat luar biasa. Kala azan-azan dikumandangkan, apapun aktivitas warganya, sesibuk apapun mereka melakukan aktivitas dunia mereka, di pasar kah, ke pengkantoran kah, dunia pendidikan kah, ketika panggilan azan, maka mereka segera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila kalian dipanggil untuk sesuatu yang menghidupkan. Artinya panggilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah panggilan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan, kelapangan rezeki. Dan inilah juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan sinyal dalam firman-Nya, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaktsibun." Andaikan penduduk negeri itu benar-benar mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauh larangan Allah, lafatahna 'alaihim barakat, maka sungguh kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit maupun bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi penduduk bumi itu banyak mendustakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaktsibun, maka kami pun mengazab mereka dengan kadar dosa yang mereka lakukan. Bima kanu yaktsibun. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya, negeri Arab Saudi, negeri yang tandus, negeri padang pasir, negeri kalau kita mungkin menimbang dengan negeri kita di Indonesia ini, negeri kita adalah negeri yang subur, negeri yang hijau, negeri yang sejuk, negeri yang banyak pepohonannya, banyak pegunungannya, banyak air lautnya, banyak air sungainya. Tapi kenapa zaman rahmatullah kita tidak bisa mendapatkan, ya tidak sebesar apa yang didapatkan oleh Saudi, imkan ekonomi yang baik, kemudian kesejahteraan, kedamaian, karena mungkin ya penduduk negerinya banyak melakukan maksiat dan dosa. Miras kita bisa nampak dimanapun kita berada, dijual bebas, perlakuan-perlakuan yang haram, dan itu berjalan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kunci keberkahan bagi sebuah negeri adalah man amana minhum, yaitu siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kehidupan yang sangat baik, kesejahteraan yang baik. Ya, terlebih lagi Sri Lanka. Ya, negeri Sri Lanka ini
sekarang menuju kehancurannya dengan merujuk kepada ekonomi yang semakin rusak, semakin tidak jelas. Ya, dikhawatirkan akan menjadi negeri yang gagal. Nasallahu salamatan wa afiyah. Kemudian yang terakhir zaman rahmatullah sebagai closing yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan rangkaian ibadah haji tahun 2022 ini adalah negeri Saudi adalah negeri tauhid. Negeri yang benar-benar muncul dari masyarakatnya orang-orang yang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara-perkara kesyirikan. Negeri yang benar-benar menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga kita banyak mendapatkan di kota Mekah maupun Madinah majelis-majelis ilmu yang senantiasa menyampaikan tentang haknya Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid Allah Subhanahu wa taala, bahayanya perkara-perkara kesyirikan, bahayanya amalan-amalan kesyirikan yang merupakan sebab pokok kehancuran kebinasaan sebuah negeri. Kemudian juga negeri yang menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, menjalankan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga kita banyak menjumpai orang-orang di sana yang nampak benar-benar sunnah dari wajah-wajah mereka berjenggot, yang mereka tidak musbil. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini adalah merupakan keberkahan yang Allah berikan kepada mereka. Sehingga ini adalah merupakan tamparan dan jawaban yang telak bagi orang-orang yang sering menyudutkan negeri Arab Saudi, negeri orang-orang yang sering menghina Arab Saudi, orang-orang yang di dalam diri mereka ada sifat kemunafikan atau mereka adalah musuh-musuh Islam dan kaum muslimin dari kalangan Syiah la'natullah alaih yang pura-pura beragama Islam, pura-pura bernama Islam, pura-pura menampakkan dia seolah-olah adalah orang yang sosialnya sangat tinggi. Maka ketahuilah jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin mengambil pelajaran, adalah penduduk-penduduk negeri Arab Saudi yang benar-benar beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menghidupkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka demikianlah jamaah rahmatullah apa yang kita sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum Idul Sa'id, Idul Mubarak, kullu amin wa antum bi khairin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan manasik atau rangkaian ibadah haji yang dilakukan oleh kaum muslimin di seluruh dunia, terkhusus di Indonesia, sebagai haji yang mabrur, haji yang kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena pengorbanan mereka. Mereka meninggalkan keluarga mereka berlama-lama, mereka mengeluarkan harta-harta mereka, dan mereka memeras tenaga-tenaga mereka untuk bisa melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang mereka lakukan, amalan kebaikan yang mereka lakukan dengan sebaik-baik amalan, dan kelak mereka mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam bissawab.